Ih, kok ada merah? Huyung. Oh. Oke, jadi itu nanti pertanyaan tentang syab, tentang dhon, tentang wahm, tentang juhul murakkab, tentang taklid, tentang ilm itu nanti bisa dibahas dalam usul fikih atau ilmu kalam. Yang sedang ingin dikatakan dalam mantik adalah bahwa semua itu tidak ada bedanya dalam mantik. Semuanya dikatakan pengetahuan, semuanya dikatakan ilmu di dalam mantik. Nah, yang mana ke-6-6-nya itu atau ditambah satu lagi yaitu tasawur mufrad zaid itu semuanya itu disebut dengan ilm, yang mana bahasa lainnya adalah mutlaq idrak. Artinya apa? Diterjemahkannya bagaimana? Idrak yang bagaimanapun semua jenisnya namanya adalah ilm. Yang tasawwur mufrad tadi masuk ke tasdid juga. Apa? Tasawwur mufrad. Itu bukan tasdik, mufrad. Nanti kita jelaskan. Jangan takut bertanya ya, bertanya silahkan, tapi difikirkan terlebih dahulu. Tetap bertanya, tetap. Nah, kita masuk lagi. Ilm, tadi kita mengatakan ada spidol lain nggak? Ada mana ya? Nazari. Ma'rif. Yes. Gorengan. Saya digadaikan. Tapi saya digadaikan. Oke. Contohnya tarif adalah gorengan setengah matang. Itu adalah tarif dari mendoan. Mendoan. IKBBI apa? Apa, Bang? Mendoan. Ada nggak sih? Apa katanya? Ada nggak? Gorengan. Mendoan. Tempe yang dipotong tipis. Dalam adonan tepung kemudian digoreng setengah matang. Apa? Kemudian digoreng Tempe yang Dipotong tipis lebar. tipis lebar Dicelupkan ke dalam adonan tepung berbumbu. kemudian digoreng setengah matang. Oke, ini nih tadi panjang-panjang tuh tempe yang kada-kada itu dalam bahasa kita apa? Gorengan. Digoreng setengah matang, ya kan? Setengah matang. Gorengan setengah matang. Oh, berarti tarif kalian cocok dengan KBBI. Jami manik. Apalagi silakan. Dulu tahun pertama juga gitu. Latihan membuat tarif gitu. Apa itu? Tarif kan apa? Cari-cari. Akhirnya menemukan ya udah pensil didefinisikan. Dicari jenis koribnya, jenis baitnya mana, oh dicari. Arotnya, faslnya dicari-cari sampai kemudian ketemu. Coba mereka belum ada yang lihat KBBI. Coba lihat KBBI. Ternyata sama dengan KBBI. Saat itu mereka bahagia sekali. Dibuat status lah. Ekonomi
angkatan ketiga, angkatan Ustaz Bagus. Nah, kemudian ketika kita melihat bahwa mendoan adalah gorengan setengah matang, kok bisa sampai kepada kata-kata itu? Gimana sih cara membuatnya? Atau apakah ada aturannya gitu ya? Apakah ada aturannya? Karena ternyata tidak semua orang bisa mendefinisikan, apalagi mendefinisikan dengan benar. Tidak semua orang. Apa sih aturannya, bagaimana? Kemudian ini juga ya, kias. Ya, HP saya berharga jual. Semua yang berharga jual bisa digadaikan. Hasilnya adalah HP saya bisa digadaikan. Kemudian ada kemarin Uyung tidak hadir pelajaran hari ini. Dan semua yang hadir pelajaran hari ini paham pelajaran hari ini. Kemudian kalian mengatakan, oh berarti Uyung tidak paham. Padahal itu adalah jawaban yang salah. Artinya apa? Artinya belum tentu. Kalau dijazm seperti itu, oh, itu salah. Menjazmnya seperti itu salah. Karena belum tentu jawabannya. Walaupun fil waqi mungkin dia ternyata tidak paham. Tapi kamu menjazm seperti itu ketika mengumpulkan dua premis tadi, itu berarti kamu telah melakukan sesuatu yang salah dalam dunia berpikir. Dan dunia berpikir itu adalah cacat berpikir. Itu salah. Itu namanya paralogis. Paralogis itu cacat berpikir yang tidak disadari. Seorang tidak paham, ternyata dirinya itu tidak tahu bahwa cara berpikirnya salah. Paralogis. Kalau disengaja, namanya termasuk dalam golongan sufiston, safsatoh. Kalau disengaja namanya safsatoh. Sufiston. Sufism. Berarti paralogis bisa diartikan jahil murakkab nggak? Paralogis. Apa tadi paralogis? Kesalahan yang tidak disadari. Ya, bisa masuk dalam jahil murakkab. Kesalahan hasilnya itu tadi hasilnya. Karena paralogis itu adalah prosesnya itu, kesalahannya. Hasil dari kesalahannya tidak disadari itu adalah jahil murakkabnya. Ketika dia meyakini bahwa itu seperti itu tapi ternyata tidak. Kalau yang disengaja tadi masuk nggak Ustaz? Kalau yang disengaja. Kalau disengaja namanya safsatoh. Masuk ke jahil murakkab juga atau masuk ke dalam hidrokid tadi? Pengetahuan dia terhadap kenyataan yang mana yuwafiqul waqi namanya ilm. Tapi kata-kata dia yang yukhaliful waqi namanya jahil murakkab. Ay fi maqami jahil murakkab. Nah, ternyata kita melihat ternyata nggak sembarangan membuat kias itu, juga tidak sembarangan dalam membuat ta'rif. Ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian inilah bagian-bagian yang menyusun sebuah kias dinamakan dengan qadaya. Sekali lagi, di dalam ulum makulat, utamanya mantiq, ketika dikatakan jamak, maka maksudnya adalah dua lebih. Jadi jangan dicampur aduk dengan lughah. Dalam mantiq dikatakan qadaya artinya dua lebih. Nah, ini adalah penyusun sesuatu, komposisinya, komposisi dari qiyas. Kumpulan dari qadiyah dan qadiyah dinamakan dengan qiyas, disusun dengan bentuk tertentu namanya qiyas. Kemudian ta'rif juga ya ternyata tersusun dari sesuatu, tidak sembarangan. Misalnya kalian mau nyusun apa? Misalnya wig. Tahu wig? Iya. Langsung mengatakan wig itu apa? Rambut palsu. Bisa jadi minggu kan. Oke, coba definisikan wig. Sesuatu rambut palsu Oke, rambut palsu terus yang digunakan bagi orang botak. Saya nggak botak nih, saya pakai wig. Berarti itu bukan wig gitu ya? Bagi yang botak dan Sebagai penghias model. bagi yang punya rambut. Penghias. Saya iseng-iseng itu nggak berhias, pengen saja saya pakai. Itu berarti bukan wig ya saat itu. Sebagai model. Sebagai Itu apa Style. ya? Apa untuk menutup yang asli? rambut tiruan sebagai Nggak ada rambutnya gimana? Menutup kepala. Ya udah selesai kayak gitu.
Artinya rambut palsu penutup kepala gitu ya. Iya nggak sih? Iya. Cari KBBI. Kalau rambut palsu penutup jago, penutup dagu gitu, itu namanya wig atau bukan? Bukan. Karena rambut itu bukan hanya kepala, di sini juga rambut nggak sih? Atau bulu? Jenggot palsu. Iya. Jenggot palsu. Nah, yang dinamakan wig adalah rambut kepala palsu gitu ya. Rambut palsu untuk kepala, bukan kepala palsu. rambut palsu untuk kepala. Iya nggak sih? Rambut kepala itu palsu. Coba cek ke B. Biasa. Rambut tiruan penutup kepala. Rambut tiruan penutup kepala. Gak Bibi kayak gitu. Ya, ngotot gitu. Motor bener. Kayak gitu. Apa yang jangan? Motor bener. Rambut tiruan atau rambut buatan rambut palsu sebagai bentuk kepala. Sebagai penutup kepala. Nah, kenapa? Pertama rambut. Nah, rambut itu masih umum nih, bisa palsu, bisa asli. Wig ini apa sih, rambut apa yang bagaimana? Oke, rambut palsu. Oh, rambut palsu. Belum selesai, karena ternyata ada rambut palsu untuk jenggot. Gitu ya. Jenggot palsu itu kan rambut palsu juga. Belum selesai, rambut palsu untuk kepala, menutup kepala. Ima untuk hiasan atau enggak hiasan itu urusan lain, itu fungsinya. Yang penting untuk kepala. Nah, artinya apa? Ternyata ada aturannya sendiri untuk membuat sebuah definisi, tidak sembarangan. Sebagaimana dalam membuat qiyas juga ada aturannya. Nah, bagian-bagian ini itu adalah bagian-bagian yang kemudian disebut dengan al-kulliyat al-khams. Allah. Al-kulliyat al-khams. Nanti al-kulliyat al-khams itu artinya adalah sesuatu yang kulli yang ada 5. Sesuatu kulli yang ada 5. Kuli bangunan, kuli yang ada 5 gitu ya. Kuliah. Kuliah. Nah, kuli yang ada 5 ini nanti tidak semuanya dipakai di dalam takrif. Tidak semuanya. Ada beberapa saja yang dipakai dalam ta'rif, tapi karena ini pembahasannya adalah satu kesatuan, maka dibahaslah semuanya. Namanya al-kulliyatul khams. Padahal di dalam ta'rif itu tidak semua yang khams itu dipakai, gitu ya. Tapi karena masuk dalam pembahasan kulliyatul khams, maka kulliyatul khamsnya dibahas. Kenapa harus membahas sesuatu yang sebetulnya bukan pembahasan kita? Bididdi tu'raful asya. Dengan mengetahui lawannya, maka kita mengetahui lawan baliknya itu. Bididdi tu'raful asya. Jadi kalau semisalnya ada A, B, C, D, E misalnya. Kemudian yang dipakai di dalam tarif misalnya hanya A, B, C. Terus D, E itu apa sih? Kalau tidak ikut dibahas, nanti kita akan bingung. Makanya ikut dibahas. Kemudian tapi dikatakan nanti terakhir bahwa DE itu tidak dipakai dalam ta'rif. Yang dipakai hanya A, B, C. Gitu. Nah, tapi babnya apa namanya? A, B, C, D, E. Babnya namanya A, B, C, D, E. Babnya namanya apa? Al-Kulliyatul Khams. Tapi tidak berarti kemudian Al-Kulliyatul Khams semuanya dipakai di dalam ta'rif. Jadi madkhalnya, paham ya? Tidak disampaikan oleh banyak orang. Di awal. Oke, itu al-kulliyatul khams. Kemudian ini qadaya. Tadi komposisi pembangun tarif adalah al-kulliyatul khams. Komposisi pembangun al-qiyas adalah qadaya atau premis. Bahasa kita premis. Premis pertama, premis kedua. Qadaya. Nah, berarti at-ta'rif bi'tibari al-kulliyatul khams dia adalah kul. Sedangkan al-kulliyatul khamsnya adalah juz'un, ajza'nya. Dikumpulkan, kemudian jadi kul. Jadilah ta'rif. Ini juga ya, qadaya adalah ajza'nya. Dikumpulkan, jadilah qiyas. Berarti qiyas itu adalah kul. Sedangkan qadaya namanya juz'un. Ini juga ya, ta'rif adalah kul dan kulliyatul khams adalah juz'un. Mana dulu yang dibahas?
Kul atau jus? Jus. Keberadaannya mana dulu, jus atau kul? Jus. Kopi dulu sebelum jus. Nah, jus atau kul? Jus terlebih dahulu. Apa? Jus terlebih dahulu. Jusun terlebih dahulu sebelum kullun. Nah, karena juz'un terlebih dahulu sebelum kullun, takodumnya dengan apa? Bittaba. Karena takodumnya bittaba, maka kita ketika mewada, ketika kita ingin menjelaskan, ketika kita ingin mengarang sebuah kitab, maka kita harus mengawalkan juz'un. Kenapa? Li'annahu muqaddamun bil wad'i. Muqaddimil awwala 'inda al-wad'i li'annahu muqaddamun bil wad'i. Mukaddimahnya panjang untuk memahami bait itu. Ya, susah. Kayak direnungi terlebih dahulu. Ngitanya kan? Sudah? Ya, dia masuk penting ini. Bisa ditinggal. Tunggu. Ada yang tanya kan? Direnungi. Namanya mutlaqul idrak. Zaid dan tasawwur muqaddimah. Coba menghadap ke sini. Santai aja. Coba menghadap ke sini. Saya hitung dalam hitungan 5 menit posisinya harus berubah dari foto. 5 hitungan. Harus berubah di foto. 1. Baik banyak ngomong banget. Harus berbeda dengan posisi di foto ya. Tidak. 2. Kita 3. Yang posisi kan masih jauh tadi. 4. Aku udah maju dikit. Kan aku udah bilang dikit. Saya cek. Aku pindah Uyung dan sini. bertiga belum berubah. Astagfirullah. Kan beda posisi. Yung belok. Kalau ini khususan ya. Kalau berubah nanti siapa yang ngatur? Artinya berubah. Ya Allah. Sudah berubah semua. Oke, sudah berubah. Biar nggak ngantuk. Sudah. Oke, kita masuk lagi. Oke, kita mulai dari atas. Pembahasan kita adalah ilm. Kemudian ilm itu ada berupa tasawur, ada berupa tasdiq. Dan hasrnya adalah hasr akli. Karena satunya itu isbat, satunya itu nafyun. Berarti tidak ada kemungkinan yang lainnya. Selesai. Jangan akalnya sudah tidak perlu lagi untuk memungkinkan kemungkinan yang berikutnya. Kan sudah selesai. Kemudian tasawur sama tasdik masing-masingnya ada yang doruri dan nogori. Doruri dan nogori. Nah, tapi doruri bukan pembahasan kita. Karena pembahasan mantik bukan pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan proses berpikir. Nah, maka
yang berhubungan dengan proses berpikir, bagaimana menghasilkan maklumat dengan proses berpikir adalah nazari, berarti tasawur nazari saja dan tasdik nazari. Untuk mencapai kepada ilm berupa tasawur yang sifatnya nazari dinamakan dengan ta'rif, dan untuk menghasilkan ilm yang berupa tasdik yang bersifat nazari dinamakan al-qiyas. Makanya pembahasan mantik itu terbatas pada dua ini saja. Tidak, pembahasan mantik hanya dua dari awal sampai akhir, apa? Ta'rif dan qiyas. Akan tetapi untuk mencapai ta'rif dan untuk mencapai qiyas muqaddimahnya panjang. Nah, maka dalam ta'rif karena dia ajza'nya adalah al-kulliyatul khams, sedangkan ta'rif adalah kul bi'tibari al-kulliyatul khams, maka al-kulliyatul khams harus dibahas terlebih dahulu. Karena dia adalah juz'un bagi ta'rif, dia adalah ajza'nya at-ta'rif. Sehingga ajza'nya harus dibahas terlebih dahulu. Sebagaimana di sisi yang tasdiq ini, qadaya adalah ajza bagi al-qiyas. Sehingga sebelum masuk dalam qiyas dibahas terlebih dahulu al-qadaya. Nah, dibahasnya secara wadha'. Pembahasan qadaya terlebih dahulu dibandingkan al-qiyas. Qadaya dibahas di dalam kitab mantik dalam pengajaran terlebih dahulu dibandingkan al-qiyas adalah rutbahnya apa? Rutbahnya adalah wadha'. Itulah rutbah yang wad'an. Nah, kenapa wadha'? Karena secara toba kul itu lebih diakhirkan dibandingkan juz'un, dibandingkan ajza'nya. Ini juga iya. Sehingga harus kita bahas qadaya terlebih dahulu, kita bahas al-kulliyatul khams terlebih dahulu. Sampai sini paham ya? Nah, maka al-kulliyatul khams menjadi pembahasan dalam mantik dan qadaya menjadi pembahasan dalam mantik. Padahal intinya apa? Intinya ta'rif dan qiyas saja. Tapi karena dia kul, ajza'nya harus ikut dibahas. Untuk bisa memahami kul dengan baik, kita harus memahami ajza'nya dengan baik. Gitu ya. Kemudian kita lihat. Satunya ada juz, satunya ada kul. Di sisi ini juga ada juz, ada kul. Akan tapi mana dulu nih yang akan kita bahas? Mana dulu? Apakah juz'un ini dulu ataukah juz'un ini dulu? Apakah kulun ini dulu ataukah kul ini dulu? Apakah juz'un ini kemudian juz'un ini baru kemudian kulun ini kemudian kulun ini, atau juz'un ini kemudian kulun yang ini, atau juz kul atau juz kul jaskul gitu ya. Jaskul itu artinya cool. Saya kalau lagi di luar itu cool gitu ya. Set, antum kalau di luar kok Cool keren. sekali.